garis G melalui A dan B. Nah, jadi kalau misalnya nih punya di sini ada A sama B, misalnya nih ya. Nih, vektor AB ini adalah dia adalah garisnya garis H di sini. Garis G ya maksudnya. Ini garis G gitu ya. Nah, jadi begini, ini garis G. Nah, terus udah gitu, garis H itu melalui C dan D. Misalnya ada garis di sini ada C nih, misalnya. Terus di sini ada D gitu ya. Berarti kan kita tarik dong gitu garis ya. Nah, ini ada titik C sama titik D. Kalau kita hubungin jadi garis. Nah, ternyata garisnya itu katanya menjadi terletak pada garis H dia ternyata. Nah, ini kita buat nih terletak pada garis H misalnya gitu ya. Nah, ini adalah garis H. Nah, sekarang kita lihat nih besar sudut antara G dan H. Garis G ini berarti kita bisa hitung vektor AB-nya ya, karena vektor AB ini mewakili garis G ya kan, karena dia terletak di garis G. Jadi kita bisa buat begini nih, vektor AB itu berarti sama dengan ya B min A ya kan. Jadi 4 1 min 1 dikurangin sama 2 4 min 2. Jadi hasilnya ntar 2 min 3 sama 1 ya. Nah, ini adalah garis vektor AB. Nah, kalau kita mau cari vektor CD yang terletak pada garis H itu sama juga. Jadi tinggal D, D-nya 8, 2 min 1 dikurangin sama C. C-nya itu 7, 0, 2. Jadi kita kurangin 1, 2, min 3 ya. Nah, setelah kita dapat AB sama CD, di mana ini mewakili garis G dan ini mewakili garis H, gimana nyari sudutnya? Ya, sebenarnya kan ini kan kita bisa tahu nih sudutnya. Ini kita punya rumus, pernah tahu ya rumusnya. Jadi gini, kalau kita mau nyari vektor AB dikalikan dengan vektor CD, itu sama dengan panjang AB dikali panjang CD ya, dikali cos alfa ya kan. Cos alfa itu cos antara alfa ini adalah sudut antara kedua vektor itu ya kan. Yang ditanya nih besar sudut antara G dan H, ya berarti sesuai dengan ini ya kan, vektor AB sama CD ini gimana membentuk sudut apa, berapa besarnya gitu ya. Nah, berarti kalau begitu gimana nih, kita tinggal masukin aja ya kan. Jadi 2 min 3 1 dikalikan dengan 1 2 min 3 itu sama dengan nyari panjang AB itu pakai akar gitu ya. Akar dari vektor AB. Caranya gimana? 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Dikalihin dengan akar CD punya itu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikali cos alfa. Nah, cara ngitungnya gimana nih? Ini kita kaliin aja. 2 kali 1 ini jadi 2 ditambah min 3 kali 2 min 6 ditambah terus 1 dikali min 3 ya, min 3. Nah, itu sama dengan akar, ini kita hitung nih ya, 4 tambah 9 gitu kan, ditambah 1. Akar 14 dikalikan dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 9, akar 14 juga ya kan, dikali cos alfa. Nah, 2 ditambah min 6 itu min 4, min 4 sama min 3 itu jadinya min 7. Jadi min 7 sama dengan akar 14 kali akar 14 kan 14 dong ya, cos alfa ya. Nah, berarti cos alfanya itu nilainya adalah min 7 per 14, atau kalau disederhanain min setengah ya. Nah, sudut berapa sih yang setengah? Kita tahu ya, sudut yang cos yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat begitu ya. Nah, tapi karena dia minus, kita nggak boleh ngomongnya 60 derajat, tapi harus 120 derajat, yaitu didapat dari 180 dikurangin 60 derajat ya. Karena kalau cos yang bertanda negatif itu ada di kuadran 2 dalam trigonometri. Kuadran 2 itu kita memakainya 180 kurang alfa. Ingat lagi ya trigonometrinya karena berhubungan. Nah, jadi pilihan kita itu adalah yang D.